video kali ini aku bakalan nge-share ke kalian gimana caranya mandiin kucing. Nah, sekarang adalah kucingku yang ini, namanya Mufid, yang ada di video sebelumnya. Mufid ini adalah kucing yang paling aktif, jadi susah sebenarnya mandiin dia. Nah, jadi aku bakalan ngasih teknik gimana cara buat bisa mandiin kucing dengan mudah, ya kan? Soalnya kalau kalian bawa ke pet shop, itu ada resiko juga, kan kalian nggak tahu tuh kucing sebelumnya punya penyakit atau enggak, bisa jamuran, kutuan, dan bisa juga kena ke kalian, ke kucing kalian. Nah, makanya kalau emang mau ke pet shop, pastikan pet shopnya bener-bener trusted, bener-bener terpercaya, terhindar dari kutu, jamur, dan kebersihannya terjaga kayak gitu. Halo, udah siap dimandiin nggak? Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus tahu mood dari si kucing. Kayak sekarang, kucing Mufid ini lagi bener-bener lagi moodnya bagus, soalnya dia baru bangun tidur. Nah, kalau misalkan moodnya lagi jelek, misalkan dia lagi asik main, lagi aktif-aktifnya, terus kalian mandiin, dia bakalan bisa berontak. Jadi kita harus tahu mood si kucing sendiri. Jadi kalau udah moodnya bagus, itu adalah momen yang pas buat mandiin kucing. Nah, yang kedua adalah perhatikan cuaca. Jangan mandikan kucing ketika hujan, kasihan dia kedinginan. Walaupun kita hair dryer sekalipun, kita juga harus tahu kondisi si kucing. Tahu kan kalau udara dingin gimana sih, kita sendiri aja pada males mandi, ya nggak? Gitu. Oke, lanjut aja. Ya, sudah. Kamu kesana dulu aja. Nih, jadi lanjut aja, apa aja sih yang dibutuhin selama mandiin kucing? Oke, yang pertama, kalian bisa potong kuku si kucing dulu. Gunakan potongan kucing, kuku khusus kucing. Jangan gunain potongan kuku manusia karena beda. Dia tuh udah didesain pas banget buat buat kuku kucing. Nah, nanti di video selanjutnya aku bakalan jelasin gimana sih mau potong kuku kucing yang baik dan benar gitu. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, bersihkan telinga. Karena kita tahu sendiri telinga kucing itu bisa terinfeksi kutu telinga dan lain sebagainya, atau kotoran yang menyumbat yang akhirnya bikin masalah kepada kucing, bisa infeksi telinga dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pastikan kalian rajin untuk membersihkan telinga kucing kalian. Nah, kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya membersihkannya. Kenapa? Karena kucing itu sendiri lubangnya tuh L, kalau kata dokter kucing langganan aku. Nah, jadi L, jadi sehingga kalau kita tusuk itu nggak bakalan mengenain gendang telinganya karena bentuknya L tadi, jadi bakalan masuk, ya udah nggak masalah. Nanti di video selanjutnya aku bakalan jelasin lebih detail terkait bersihin telinga kucing. Lanjut ya. Jadi selanjutnya apa lagi yang dibutuhkan? Oh ya, ini sisir. Jadi sebelum kita mandiin itu kita harus sisirin dulu biar nggak kusut. Nah, setelah mandiin, setelah kering, kita sisirin lagi biar bulu-bulu yang rontok itu pada rontok di sini kayak gitu. Nah, ini penting banget buat ngejaga biar bulu kucingmu tetap sehat dan juga lebat dan juga bagus tentunya. Siapa sih yang nggak pengen punya kucing bagus, ya kan? Oke, lanjut ya. Terus di sini ada juga yang dibutuhin selama mandi, yaitu sampo. Nah, aku sendiri pakai sampo Destapet. Ini shampoo dan conditioner. Nah, di sini dia tuh emang khusus buat kitten. Kita bisa lihat. Nah, jangan sampai salah sampo. Kalau kucingku sendiri masih kitten, jadi aku pakaiin sampo kitten kayak gitu. Nah, cari yang bagus buat kucing sendiri tentunya. Kalau di sini sih with proteins dan conditional oils. Jadi ini hanya untuk hewan kitten terutama kayak gitu. Nah, untuk sampo sendiri sebenarnya banyak ya sampo tambahan. Misalkan sampo anti jamur yang bisa kita pakai 2 minggu sekali kayak gitu, atau sebulan sekali. Nah, sampo anti jamur ini juga bagus banget. Nanti aku bakalan jelasin jenis-jenis sampo kucing di lain kesempatan. Aku biasanya juga gabungin ini sama sampo anti jamur buat kucingku itu sebulan sekali kayak gitu. Lanjut, oh ya, terus satu hal lagi, pastikan setelah memandikan, mengeringkan dengan handuk, itu pastikan kucing kita benar-benar kering. Kenapa harus kering? Ya alasannya karena kalau misalnya nggak kering, itu bisa membuat dia berjamur. Karena kalau misalnya nggak kering, apalagi jenis-jenis Persia, Angora, itu gampang banget kena jamur gitu, apalagi kalau tempatnya lembab. Nah, oleh sebab itu kita harus memastikan itu benar-benar kering. Gimana cara memastikannya? Kita bisa gunain blower ataupun hair dryer. Nah, kalau aku sendiri pakai hair dryer. Jadi aku pakai hair dryer rambut aku sebenarnya. Jadi ini udah dihibahkan untuk kucing. Jadi di sini aku pakainya yang mode dingin. Jadi nggak mode panas. Karena kalau mode panas takut nyakitin kucingnya, dan juga kucing nggak suka sama mode panas dari hair dryer. Jadi pakai aja mode normal. Cukup itu sih kayaknya informasi sebelum kita memandikan. Oh iya, jangan lupa juga kalau bisa kita memandikannya dengan air panas. Karena kita tahu sendiri, bukan air panas, air hangat ya, lebih tepatnya. Soalnya kita tahu kalau kucing itu nggak suka sama yang namanya air. Jadi kalau dikasih air dingin dia pasti kaget kayak gitu. Nah, untuk step-step selanjutnya di kamar mandi bagaimana? Ayo kita lanjut aja ke kamar mandi. Oke, jadi
sekarang kita bakalan masuk ke kamar mandi ya. Nih, si Mufid udah gak sabar nih mau mandi. Enggak sih, karena dia udah ngeliat air, dia udah tahu nih kebiasaan bakal dimandiin. Jadi ayo, masuk aja langsung. Nah, jadi yang pertama kita harus lakukan adalah pastikan airnya hangat ya. Jangan sampai air yang baru panas, baru kita kenain ke kucing. Nah, selanjutnya kita bisa memperkenalkan airnya ke kucingnya dulu, sedikit-sedikit. Jadi dia biar nggak kaget. Kayak gini. Nah, terus pastikan jangan menyakiti kucingnya. Jadi pelan-pelan, hati-hati, jangan sampai maksain kucingnya. Jadi kayak gini kan, kita pegangnya di sini kalau bisa. Soalnya dia nggak bakalan ngelawan kalau di situ. Kalau yang di lain-lain nanti kakinya bisa patah enggak sih? Keseleo biasanya tuh. Nah, pelan-pelan. Jadi dia udah mulai nyaman dulu, biarkan dia nyaman. Oh iya, satu lagi, batas memandikan kucing itu cuma sampai kepala ya. Jadi bagian kepala ini disarankan untuk tidak dimandikan. Itu adalah saran dokter aku sendiri, dokter kucing aku, dan juga dari channel-channel YouTube yang lain aku lihat kayak gitu. Nah, jadi kayak gini kan. Nah, kalau udah basah semua, udah lumayan basah, baru deh kita bisa kasih airnya langsung. Jadi dia udah gak kaget. Kan mungkin dia itu adalah kucing yang paling berontak sih sebenarnya di antara kucing lain, karena dia sendiri adalah kucing yang aktif. Kalian lihat sendiri kan di videonya yang awal aja, makanya dia itu gampang banget buat diajarin kayak gitu. Nah, udah kan, kalau udah kayak gini udah basah semua, udah sampai basah bawah-bawahnya, pastikan basah semua, terutama di tangan-tangan ini, karena kan pasti ini nyentuh sama pasirnya ya, pasir kucing buat dia pup dan lain sebagainya. Jadi pastikan udah basah semua nih. Nah, yang Mufid, itu saya Mufid. Nah, kalian bisa sambil panggil namanya juga, itu akan membangun moodnya dia sendiri, karena dia tahu dia itu nggak dalam keadaan bahaya gitu. Biasanya kucing itu ngelawan kan karena dia nggak suka, juga ngerasa bahaya kayak gitu. Nah kan, diem. Nah, selanjutnya baru pakaiin sampo-nya. Kalian bisa tuang ke tangan kalian dulu atau langsung ke sini, terserah kalian. Nih. Sudah, baru kalian usap-usap sampai busanya merata. Pastikan busanya merata ke semua tempat, kayak gitu. Jangan ada sampai yang nggak terkena sabun. Karena sabun ini membersihkan dia dari macam-macam lah, dari kotoran, dari ketombe, dari kulit berminyak pastinya. Karena tujuan kucing ini dimandikan kan biar nggak berminyak ya. Nah, kayak gini. Jadi pelan-pelan aja. Pastikan kucing kalian juga nyaman. Kalian bisa manggil Mufid gitu atau nama kucing kalian. Jadi kalian dia tahu, oh iya lagi ada majikannya nih kayak gitu. Dia diem aja kan, Mufid. Iya Mufid. Mufid. Ya, punggungnya udah bersih, tinggal tangan-tangannya lagi. Sabar ya Mufid ya. Sabar ya sayang ya. Iya sabar sayang tangannya belum nih. Aduh maaf kabur dia kakinya lagi. Iya tinggal dingin lagi sayang. Sabar, iya meong. Iya enak ya dimandiin ya, nggak suka ya dimandiin ya. Sabar ya sayang. Habis ini udah selesai kok. Sabar sayang, sini bener. Ini kan untuk kucingnya aktif kayak gini aja itu lumayan nih, lumayan apa ya, lumayan pendiam sebenarnya, nggak terlalu melawan gitu. Apalagi kalau kucing yang benar-benar pendiam itu bakalan enak banget mandiinnya sebenarnya. Kayak kepuasan sendiri mandiin kucing itu. Karena kita tahu kucing kita juga bersih yang utama. Makanya kita wajib banget mandiin kucing. Soalnya kalau dia mandi dia kucing itu mandi sendiri ya dengan jilatin kukunya. Tapi beda dengan kalau misalkan dia kita mandiin, karena kalau dia mandiin kayak gini kan sabun bakalan ngangkat minyak-minyak di kulitnya. Jadi kulitnya tuh bulunya tuh nggak lepeh dan juga tentunya nggak berminyak yang bisa nyebabin macam-macam, ketombe, yang macam-macam ya, jamur dan lain sebagainya. Tahu sendiri kan kalau kulit udah nggak sehat pasti banyak penyakit yang bisa muncul kayak gitu. Nah, salah satunya adalah jaga kebersihan si kucing. Nah, kalau udah kayak gini, udah kan? Nah, kalian tinggal gilas doang. Ini bentar, gilas aja ya. Sayangnya, ntar ya sayangnya. Bentar lagi, udah habis ini udah selesai kok. Sayang. Oh iya, jangan lupa juga selama mandiin pastikan kalau air nggak masuk ke telinga kucing, karena itu bahaya. Bisa bahaya banget buat kucing.
kucing. Kalau emang udah terlanjur masuk ya harus dibersihkan lagi pakai cotton bud. Dikeringkannya itu dengan cotton bud dikasih tisu di ujungnya. Jadi airnya bakalan nyerap ke tisunya itu kayak gitu sih. Hati-hati ya. Iya sayang. Kalian bisa pegang sambil lehernya kayak gini. Dia tuh suka banget dipegang lehernya kayak gini. Jadi ngerasa nyaman gitu. Mufid, sayang. Udah ini udah hampir selesai kok. Udah hampir selesai nih sayang. Dan jangan pastikan juga ini udah nggak ada lagi sisa sabun, karena sisa sabun itu bisa bikin masalah juga sama kucing tentunya. Apalagi kalau dia jilatin kan bisa kemakan. Cari yang aman sih sebenarnya buat kucing juga. Jadi yang aman buat kucing, jadi nggak ngeracunin kucing kayak gitu. Nih sampai udah bersih semua. Nah untuk muka kalian bisa bilas doang kayak gitu caranya. Sini. Nah untuk muka kalian bisa ginikan aja. Jadi kalian bersihkan bulu mata tai matanya, tai hidungnya, tai mata, ya, kotoran hidungnya dibersihkan semua. Iya sayang, dibersihkan dulu ya. Bentar ya sayang ya. Dibersihkan dulu ya sayang ya. Nih, soalnya kadang kucing itu bertai mata ya, apalagi kalau jenis big nose atau flat nose. Kalau ini untuk medium sih jarang ya, tapi kalau seminggu sekali biasanya pasti ada aja ini ya. Nah di sini dibersihkan kayak gini aja. Jadi jangan disiram untuk di bagian kepala khususnya, karena bahaya untuk kucing. Ya sayang, malah hidungnya udah tahu sih. Sini sayang, mana tadi kotorannya? Sayang, nggak suka mandi ya? Nggak suka mandi ya dede ya? Jadi nggak suka mandi ya, sabar ya. Ini udah hampir selesai kok. Ada sedikit kotoran di mulutnya dia. Oke. Oh iya, satu lagi sebelum tadi dimandikan, sebenarnya kucingnya ini udah disisirin ya. Nanti di video selanjutnya aku bakal jelasin gimana cara buat nyisir kucing yang baik. Oke, udah semuanya sudah selesai videonya mandinya. Sekarang kita lanjut ke video keringin dengan handuk dan juga nge-hair dryer dia. Oke, tunggu ya. Balik lagi sekarang ke proses nge-dryer. Oke. Nah, jadi aku gunain kekuatan sedang dengan aku tekan tombol yang dingin. Jadi aku bakalan hair dryer pelan misalnya. Ya Mufid ya. Nah, jadi manja. Tapi kalau dikasih yang panas, dia biasanya bakalan ngeberontak. Itu main banget ya dia. Nah, karena proses tadi udah dihandukinnya benar, jadi di proses ini sendiri dia itu udah nggak terlalu basah, jadi tinggal dikeringkan aja sedikit, itu udah mau kering. Untuk kucing warna coklat sendiri, kita bisa lihat perbedaan antara yang masih basah sama yang masih udah kering. Kayak ini udah mulai kering, yang masih basah. Kabur, dia kabur lagi. Oke, selesai. Jadi kita udah selesai buat nge-hair dryer Mufid. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita nge-nyisir Mufid. Biar ini yang bulunya rontok-rontok, yang mati-mati itu bakalan lepas kayak gitu. Itu tujuannya disisirin. Sini sayang, Mufid sayang. Biasanya dia tuh suka banget disisirin. Nggak tahu kenapa dia kabur-kabur terus. Ya diam gitu ya sayang ya. Sayang. Mainan sama sisir ya. Nah, kita bisa sisirin dia
ya, pelan-pelan. Dan ngikutin alur ya. Jadi rambut kucing itu dari atas kepala ke bawah. Jadi jangan kebalikannya. Kasihan rambutnya jadi kusut nanti. Pelan-pelan kakinya. Ya deh ya. Nah, cukup sekian. Bye bye. Kita see you dulu. Bye bye. See you sampai di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya untuk lihat video selanjutnya.